Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang mulia ini, pada hari raya pekanan umat Islam, hari Jumat yang penuh berkah, kami mengajak sekali lagi jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ajakan takwa yang akan kita dengarkan di setiap Jumatnya merupakan ajakan untuk kembali memperbaiki kualitas amalan ibadah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Takwa merupakan tekad setiap muslim, tekad setiap mukmin untuk menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Takwa juga azam setiap muslim meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita diminta untuk selalu bertakwa di setiap waktunya, apakah lagi di setiap Jumat diingatkan, maka azamkan dalam diri kita, saya akan menjalankan setiap perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Di antara larangan yang sangat keras di dalam Al-Quran, dituliskan satu halaman penuh oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah di ayat 275 sampai 281. Larangan ini di dalam satu halaman ini akan kita pahami bahwa ia merupakan satu hal yang tidak main-main, harus segera ditinggalkan saat ini juga. Larangan apa itu? Larangan ini adalah larangan untuk bertransaksi riba. Apa itu riba? Para ulama merumuskan satu kaidah yang sangat pendek, yang mana dengannya kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan riba di ayat ini. Kaidah ini berbunyi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dipersyaratkan padanya kemanfaatan, keuntungan, itulah yang disebut dengan riba. Yang perlu kita garis bawahi di sini, utang piutang yang dipersyaratkan dengan keuntungan. Adapun jika tidak ada persyaratan sebelumnya, kemudian alhamdulillah yang meminjam dana diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan rezeki yang berlebih, maka dia membayarnya dengan bayaran yang lebih. Maka di sini adalah bentuk pengembalian utang terbaik. Sama-sama ditambahkan, yang pertama dosa besar, yang kedua dianjurkan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya.
Itulah riba. Setidaknya ada 4 hal yang bisa menguatkan kita agar segera meninggalkan dosa riba ini. Dan keempatnya disebutkan langsung berurutan di dalam Al-Quran di satu halaman yang kita sebutkan tadi. Ayat ini dimulai dengan ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka-mereka yang makan riba, yang bertransaksi dengan transaksi riba, tidak akan dibangkitkan kelak melainkan seperti seorang yang kesurupan. Bayangkan jemaah sekalian kondisi di saat itu. Di saat kita harus mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita di muka bumi, namun kita dibangkitkan dalam kondisi seperti seorang yang kesurupan. Seorang yang kesurupan tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Bagaimana ia pertanggungjawabkan amalannya sedangkan ia tidak bisa menguasai dirinya sendiri? Ini bahaya pertama dari dosa riba. Kemudian di ayat berikutnya disebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan dosa riba wa yurbis shadaqat, dan memberikan atau menjadikan sedekah-sedekah kita penuh dengan keberkahan. Di sini dinyatakan dengan sedekah. Namun sejatinya ayat ini berada di antara ayat-ayat utang piutang, dimulai dari ayat riba tadi. Maka bisa dipahami ketika ada yang meminjam dana, meminta bantuan kepada kita, lalu kita pinjamkan dana plus minta keuntungan, maka dia jadi riba. Dikatakan yamhaqullahu riba, Allah akan binasakan riba. Namun ketika kita bantu dia tanpa meminta keuntungan apapun, kembalikan saja sesuai apa yang dipinjamkan, yurbis shadaqat, Allah akan memberkahi sedekah-sedekah kita. Jadi utang, memberikan pinjaman kepada orang lain, kemudian uang itu akan kembali ke kita nantinya, namun itu sudah terhitung sebagai sedekah kita, karena kita membantu orang yang sedang kesulitan. Kemudian perkara yang ketiga yang perlu juga kita dengarkan baik-baik agar semakin kuat di dalam dada kita tekad untuk meninggalkan dosa riba ini. Ayat ini masih di halaman yang sama. Ayat ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud berkata ketika ada himbauan, wahai orang-orang yang beriman, jika kita mengaku diri kita seorang yang beriman, hati kita ini ada cahaya iman, maka pasang baik-baik telinga kita, pasang baik-baik mata kita, perhatikan apa yang akan disebutkan setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini masih umum, perintah untuk menjalankan setiap perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kita ingin garis bawahi setelahnya, wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa-sisa dari dosa riba itu jika kalian beriman. In kuntum mu'minin, di penghujung ayat disebutkan jika kalian beriman. Artinya apa? Kalau kita tetap bersikeras tidak mau meninggalkan dosa riba ini, artinya iman kita dipertanyakan. Kemudian di ayat berikutnya langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian belum juga tersentuh dan tidak mau meninggalkan dosa riba ini, maka persiapkanlah
berperang dengan Allah dan Rasulnya. Di sini disebutkan fa'zanu, izinkanlah biharbin minallahi wa rasulih, dengan berperang dengan Allah pencipta kita dan Rasulnya. Bayangkan jemaah sekalian, berperang dengan makhluk saja, dengan manusia, sesama manusia, akan membuat hidup kita sesak, ekonomi hancur, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali memikirkan keselamatan. Apakah lagi yang kita ajak berperang di sini adalah pencipta kita, pemberi rezeki, yang jika mengirimkan satu tentaranya saja dengan berguncangnya bumi, maka kita akan tidak sanggup melawannya. Apalagi angin kencangnya, air yang akan datang tiba-tiba, ini semua tentara-tentara Allah. Maka kita mungkin perlu bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa di Indonesia banyak bencana alam? Yang pertama, seharusnya kita melihat kembali kepada diri kita masing-masing atau kepada bangsa kita. Berdasarkan sebuah fakta, di salah satu platform riba online, utang riba Indonesia atau utang riba bangsa Indonesia sudah melebihi 100 triliun. Ini baru di satu tempat itu, baru di pinjaman online, belum di tempat lain. Maka apakah kita masih sabar dan menunggu perang dengan Allah tadi? Jika jawabannya tidak, maka sampaikanlah seruan ini kepada siapapun yang kita kenal. Sampaikanlah apa yang kita dengarkan ini kepada siapapun yang kita sayangi, kita kasihi. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada pemahaman sebagian kaum muslimin yang keliru, mengatakan dosa riba hanya diambil, hanya didapatkan oleh yang memakan bunganya saja, yang memakan bunganya saja. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qal hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba yang makan bunganya, wa mukilahu yang memberikan makan, yang memberikan bunganya, sudah dia bayar utang lebih, dia dapat dosa juga. Wa katibahu yang menjadi pencatatnya, wa syahidaihi yang menjadi saksi-saksinya. Di penghujung hadis dikatakan hum sawa, mereka itu sama. Bisa dikatakan sama dosanya atau sama-sama berdosa. Kemudian jemaah sekalian, di penghujung khutbah yang pertama ini, kami mengajak semua yang mendengarkan suara ini, semua yang ada di masjid ini, untuk berbicara kepada diri kita masing-masing. Sampaikan kepada jiwa kita masing-masing, bisikkan kepada telinga kita masing-masing. Wahai diriku, telah datang nasihat wasiat dari Al-Quran. Apakah yang kita akan lakukan? Apakah kita akan menjadi seorang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, atau menjadi seorang yang disebutkan di dalam ayat ini, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa telah datang kepadanya mau'izah, nasihat dari Rabbnya di Al-Quran dan Sunnah, maka dia katakan langsung fantaha, saya sudah selesai dari dosa ini. Jawabannya tidak harus dilisankan, tapi ada di hati kita dan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana ketika kita sudah terlanjur terjerat dengan dosa riba ini? Apa yang harus kita lakukan jika ingin bertaubat? Di antara cara taubat dari dosa riba, yang pertama adalah mengakui, menyadari kesalahan ini adalah dosa besar, kemudian beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, berazam, bertekad untuk meninggalkan dosa ini segera. Adapun sisa utangnya bagaimana? Kalau masih ada sisa utang dari riba, bagaimana caranya kita terbebas? Yang paling bagus adalah segera berlepas diri. Kalau sanggup membayar lunas keseluruhannya, maka lakukan. Jika tidak, maka cicil ia dan jangan tambah lagi waktunya, agar tidak semakin lama kita berada di dosa riba ini. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana kalau yang melakukan riba ini sebagai pemberi utang? Sebagai pemberi utang ada tambahannya. Dia hanya mengambil pokok utangnya saja. Adapun seluruh bunga dihilangkan dari catatan. Dihilangkan dari catatan karena memang tidak boleh diambil. Itulah bahaya dosa riba. Kemudian juga momen kita di bulan suci Ramadan ini adalah momen di mana kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Banyak cara diberikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui beberapa hadis, baik itu dengan berpuasa bersungguh-sungguh, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, dan mencari Lailatul Qadar, yang semua itu berujung kepada ghufira ma taqaddama min dzambi, akan diampuni apa-apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosanya terdahulu. Maka maksimalkan bulan suci Ramadan ini, jangan sampai takbiran Idul Fitri telah terdengar jelas di telinga kita, namun kita belum mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai takbiran itu sudah terdengar jelas sampai ke relung hati kita, tapi ibadah kita masih biasa-biasa saja. Terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, marilah kita memperbanyak salawat kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi kita dihimbau, yang memiliki secercah iman di hatinya, bersalawat dan taslimlah kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Indonesia wa fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Indonesia wa fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Indonesia wa fi kulli makan. Allahumma aslih wulata umurina
ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.